Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Azahra Putri dengan NIM akhir 142, Inggita Inas dengan NIM akhir 146, dan Keisha Inta dengan NIM akhir 147. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari buku The Environment of the Earth's Surface, yaitu pada bab 5.11 tentang endapan fluvial. Langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama tentang pengertian dari endapan fluvial. Endapan fluvial adalah bagian penting dalam catatan sedimen purba karena sungai membawa material erosi dari daratan dan menyimpannya sebagai bukti sejarah bumi. Hampir semua sungai, kecuali sungai yang sangat kecil, itu bersifat aluvial, di mana dasar sungai dan dataran banjirnya tersusun oleh sedimennya sendiri. Pada umumnya, ketebalan sedimen lembah aluvial itu tidak besar. Hanya pada kondisi tertentu saja lembah aluvial bisa terisi sedimen yang sangat tebal. Selanjutnya ada efek yang menyebabkan terjadi pengendapan di sungai. Efeknya itu ada dua. Yang pertama ada progradasi dan yang kedua ada penurunan kerak bumi. Untuk yang pertama, progradasi itu adalah proses ketika sungai mengikis daratan dan membawa sedimen ke laut, sehingga muara sungai akan bertambah ke arah laut. Progradasi ini itu menyebabkan profil longitudinal sungai tertambat sehingga harus ada sedikit peningkatan di bagian hilir sungai. Kemudian penurunan kerak, di mana penurunan kerak benua di bawah sungai menyebabkan aliran sungai melebar dan melambat, sehingga kemampuan mengangkut sedimen menurun. Akibatnya, sedimen lebih banyak menumpuk di dasar sungai, membentuk urutan sedimen fluvial yang tebal, di mana lapisan sedimen atau di gambar bisa disebut deposition, itu hanya akan terbentuk jika dasar sungai mengalami penurunan atau subsidence. Ketika kerak benua turun, sungai seperti mendapat ruang tambahan untuk menampung sedimen. Dan dalam kondisi ini, sungai tidak melebar secara signifikan, tetapi kemiringan alirannya yang menurun. Akibatnya, kecepatannya pun ikut menurun, dan kemampuan sungai mengangkut sedimennya pun juga menurun. Kemudian secara antropomorfik, sungai mempertahankan profil memanjangnya dengan meninggalkan sedimen untuk membangun dasar yang sedang turun. Jadi, secara antropomorfik, sungai itu seolah-olah berusaha mempertahankan kemiringannya. Kalau dasar sungai turun, ia menutupinya dengan meninggalkan sedimen. Jadi, pembentukan sedimen fluvial yang tebal bukan terjadi karena aliran sungai bekerja lebih keras, tapi karena kerak bumi turun dan sungai merespon dengan mengendapkan material tersebut. Kemudian, hubungan progradasi dan penurun kerak sendiri adalah keduanya bekerja bersama untuk menebalkan endapan fluvial dengan progradasi sebagai penyuplai sedimen dan penurunan kerak sebagai penyedia ruang untuk menyimpan sedimen itu sendiri. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.